Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, terdapat sebuah kisah yang menyayat hati. Kisah seorang gadis yang tumbuh dalam kehilangan, namun tetap tersenyum, seperti bunga-bunga yang ia rawat. Sebuah kisah yang akan menghangatkan hati dan mengajarkan arti cinta sejati. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai kisah yang penuh emosi ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Mari kita simak bersama kisah Isya, gadis desa yang menjadi rebutan cinta, tetapi lebih memilih kedamaian. Di sebuah desa kecil yang terletak di Jawa Timur, hiduplah seorang gadis desa bernama Isya. Gadis ini memiliki kecantikan yang luar biasa, seolah-olah Dewi Kahyangan turun ke bumi. Wajahnya bersih dan bercahaya, matanya sebening embun pagi yang jatuh di ujung dedaunan, dan bibirnya merah merekah, laksana kelopak mawar yang sedang bermekaran. Isya adalah gadis yang lembut dan penuh kasih sayang, terutama terhadap tanaman-tanaman yang ia rawat dengan telaten di halaman rumahnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiram bunga-bunganya, menyentuh kelopak-kelopak lembut mereka dengan jemari mungilnya, seolah sedang berkomunikasi dengan mereka. Semua warga desa pun mengenalnya sebagai gadis yang baik hati, rajin, dan penuh semangat, meskipun hidupnya tidak semudah yang terlihat dari luar. Sejak kecil, Isya tinggal bersama neneknya, Mbah Sari, seorang wanita tua yang penuh kebijaksanaan. Mbah Sari adalah satu-satunya keluarga yang tersisa bagi Isya setelah kedua orang tuanya menghilang secara misterius bertahun-tahun yang lalu. Tak ada seorang pun di desa yang mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada mereka. Suatu hari, mereka pergi keluar desa dan tidak pernah kembali. Pencarian telah dilakukan oleh warga setempat, namun jejak mereka seperti ditelan bumi. Tidak ada petunjuk, tidak ada pesan, hanya kenangan yang tertinggal dalam ingatan Isya yang saat itu masih kecil. Kehilangan orang tuanya di usia dini membuat Isya tumbuh menjadi gadis yang mandiri dan kuat. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia selalu menyimpan harapan bahwa suatu hari ia akan mengetahui kebenaran di balik menghilangnya mereka. Hari-hari Isya di desa dipenuhi dengan rutinitas sederhana namun penuh makna. Setiap pagi, setelah merawat tanaman-tanamannya, ia membantu Mbah Sari menyiapkan sarapan. Masakan neneknya selalu memiliki aroma yang khas, perpaduan antara rempah-rempah desa dan kehangatan cinta seorang nenek terhadap cucunya. Setelah itu, Isya akan pergi ke ladang atau membantu warga desa lainnya. Ia sering membantu ibu-ibu desa menenun kain, mengumpulkan hasil panen, atau sekadar menemani anak-anak kecil bermain di halaman rumah mereka. Meskipun kehidupannya sederhana, Isya menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Ia menikmati suara gemericik sungai di belakang rumahnya, kicauan burung yang bersahutan di pagi hari, serta semilir angin yang berhembus dari pepohonan rindang yang mengelilingi desanya. Namun, meskipun tampak damai, ada sesuatu yang selalu mengganggu benak Isya. Setiap kali ia menatap langit senja, apakah mereka masih hidup di suatu tempat, ataukah mereka telah tiada? Mbah Sari jarang membahas tentang mereka, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diungkapkan. Setiap kali Isya menanyakan hal itu, neneknya hanya tersenyum tipis dan berkata, "Waktu akan menjawab semuanya, nak." Jawaban yang selalu sama membuat Isya semakin penasaran. Seiring berjalannya waktu, rasa penasarannya berubah menjadi tekad. Ia ingin menemukan kebenaran, meskipun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Pada suatu malam yang tenang, ketika angin berhembus lembut dan suara jangkrik memenuhi udara, Isya duduk di beranda rumahnya, menatap langit berbintang. Ada sebuah perasaan aneh yang menyelusup di hatinya, seolah malam itu menyimpan sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba, Mbah Sari datang dan duduk di sampingnya. Setelah beberapa saat dalam keheningan, sang nenek mulai berbicara dengan suara pelan namun penuh makna. "Isya, ada sesuatu yang harus kau ketahui," ucapnya
dengan tatapan penuh arti. Jantung Isya berdegup kencang. Ia menatap neneknya dengan mata penuh tanya. Apakah ini saatnya ia mengetahui rahasia yang selama ini tersembunyi? Apakah ini awal dari sebuah perjalanan baru dalam hidupnya? Seiring berjalannya waktu, Isya tumbuh menjadi seorang gadis yang mandiri dan pekerja keras. Sejak kecil, ia telah terbiasa melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa terlalu banyak bergantung pada orang lain. Kepergian orang tuanya secara misterius meninggalkan luka yang dalam di hatinya, tetapi ia tidak membiarkan kesedihan itu melemahkannya. Justru, ia menjadikannya sebagai motivasi untuk menjadi lebih kuat. Setiap hari, ia bangun sebelum matahari terbit, memulai harinya dengan membersihkan rumah, merawat kebun bunga peninggalan ibunya, lalu bersiap-siap untuk berangkat ke pasar desa. Kehidupannya sederhana, tetapi ia menjalani semuanya dengan penuh semangat dan rasa syukur. Di halaman rumahnya yang tidak terlalu besar, Isya menanam berbagai macam bunga yang indah dan harum. Melati, kenanga, mawar, dan beberapa jenis bunga khas Jawa lainnya tumbuh subur di sana. Setiap pagi, dengan hati-hati ia memetik bunga-bunga yang sudah mekar sempurna, merangkainya dengan penuh ketelatenan, lalu memasukkannya ke dalam bakul anyaman bambu. Bukan sekadar tanaman baginya, mereka adalah teman sekaligus sumber penghidupannya. Setelah semuanya siap, ia berjalan kaki ke pasar desa, menempuh jalan setapak yang dikelilingi sawah hijau yang membentang luas. Ia menikmati perjalanan itu, menghirup udara segar, dan sesekali tersenyum kepada para petani yang sudah mulai bekerja sejak fajar. Sesampainya di pasar, Isya segera menggelar dagangannya di tempat biasa. Meja kayu kecil yang ia gunakan sudah tampak tua, tetapi tetap kokoh menemani hari-harinya. Wangi melati yang lembut, kenanga yang khas, dan mawar yang mekar sempurna menarik perhatian banyak orang. Para ibu rumah tangga datang untuk membeli bunga sesajen. Pedagang lain menyapa Isya dengan ramah, dan anak-anak kecil yang lewat tersenyum melihat keindahan warna-warni dagangannya. Meski hanya berjualan bunga, keberadaannya membawa ketenangan dan kehangatan di pasar desa. Banyak orang senang berbicara dengannya, mendengar suaranya yang lembut. Kecantikan Isya bukan hanya terlihat dari parasnya, tetapi juga dari hati dan sikapnya yang penuh kasih sayang. Ia tidak pernah mematok harga terlalu tinggi untuk bunga-bunganya, karena ia ingin semua orang bisa merasakan keharuman dan keindahan yang ia bawa. Jika ada pembeli yang kesulitan membayar, ia sering kali memberikan beberapa bunga secara cuma-cuma. Rezeki akan selalu datang bagi mereka yang ikhlas berbagi. Begitu kata-kata yang sering ia ucapkan dengan senyum tulus. Sikapnya yang penuh kebaikan ini membuat banyak orang semakin menghormatinya. Para pemuda desa pun diam-diam menaruh hati padanya. Tak sedikit dari mereka yang mencoba mendekatinya, memberikan hadiah-hadiah kecil atau sekadar berbasa-basi lebih lama saat membeli bunga darinya. Namun, meskipun banyak pemuda yang terpikat, Isya tidak pernah terburu-buru dalam urusan hati. Baginya, cinta bukan hanya sekadar rasa suka atau kekaguman pada seseorang. Ia percaya bahwa cinta sejati harus datang dari hati yang tulus dan penuh kesabaran. Hingga saat ini, ia masih menunggu seseorang yang bisa memahami dirinya, bukan hanya dari kecantikannya, tetapi juga dari perjuangan dan impian yang ia miliki. Setiap malam, ketika duduk di beranda rumahnya dan menatap bintang-bintang di langit, ia bertanya dalam hati, apakah suatu hari ia akan menemukan orang yang benar-benar ditakdirkan untuknya? Ataukah takdir memiliki rencana lain yang belum ia ketahui? Namun, pesona Isya yang begitu memikat ternyata membawa dampak yang tidak terduga. Kecantikannya yang alami, kebaikan hatinya yang tulus, serta kelembutannya dalam berbicara membuat banyak pemuda desa jatuh hati padanya. Mereka yang semula hanya mengagumi dari kejauhan mulai memberanikan diri untuk mendekat. Setiap hari, ada saja pemuda yang datang dengan berbagai cara untuk menarik perhatiannya. Ada yang membawakan
sekeranjang buah segar. Ada yang menawarkan diri untuk membantu merawat kebunnya. Dan ada pula yang datang dengan pujian-pujian manis yang terkadang membuat Isya tersenyum malu. Ia selalu menerima perlakuan mereka dengan sikap baik dan sopan. Meskipun dalam hatinya, ia tidak ingin menumbuhkan harapan yang sia-sia bagi siapapun. Seiring berjalannya waktu, persaingan di antara para pemuda desa semakin kentara. Mereka yang awalnya hanya sekadar membeli bunga dari Isya di pasar, kini mulai datang lebih sering dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Beberapa di antara mereka bahkan berusaha menarik perhatian dengan cara yang berlebihan. Ada yang tiba-tiba membangun gubuk kecil di dekat kebun Isya agar bisa selalu ada di sekitarnya. Ada yang berusaha menunjukkan kekuatan fisiknya dengan mengangkat karung-karung berat di hadapannya. Dan ada pula yang terang-terangan mengungkapkan cintanya di depan banyak orang. Isya mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia tetap bersikap lembut dan tidak ingin menyakiti perasaan siapapun. Ia berharap mereka akan mengerti bahwa cinta bukan sesuatu yang bisa diperebutkan dengan cara seperti itu. Sayangnya, harapan Isya tidak terwujud. Persaingan yang awalnya hanya berupa usaha menarik perhatian, mulai berubah menjadi ajang unjuk kekuatan. Para pemuda mulai saling menjelekkan satu sama lain, berusaha menjatuhkan pesaing mereka demi mendapatkan hati Isya. Kata-kata sindiran mulai terdengar di pasar, dan ketegangan mulai terasa di antara mereka. Beberapa pemuda bahkan tidak segan-segan melayangkan tantangan secara terang-terangan. Jika kau benar-benar ingin memenangkan hati Isya, buktikan bahwa kau lebih pantas dariku, kata seorang pemuda kepada pesaingnya suatu hari. Awalnya, pertikaian hanya berupa adu mulut, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi adu fisik. Pada suatu malam yang sunyi, suasana desa yang biasanya damai berubah menjadi mencekam. Dua pemuda yang sama-sama menginginkan Isya terlibat dalam perkelahian sengit di tengah jalan desa. Mereka saling dorong, saling pukul, hingga akhirnya menarik perhatian banyak warga yang segera berusaha melerai. "Cukup, apa yang kalian lakukan ini tidak pantas," seru salah satu tetua desa dengan suara lantang. Namun, api perselisihan sudah terlanjur membesar. Tidak hanya dua pemuda itu, tetapi banyak pemuda lain juga mulai ikut campur, memperdebatkan siapa yang lebih layak mendapatkan hati Isya. Peristiwa ini mengejutkan seluruh desa, termasuk Isya sendiri, yang tak menyangka bahwa kehadirannya bisa memicu pertikaian sebesar ini. Melihat keadaan semakin buruk, Isya akhirnya mengambil keputusan. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, ia berdiri di tengah keramaian dan berbicara di hadapan semua orang. "Aku tidak pernah meminta kalian untuk bertarung demi diriku," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. "Cinta bukan tentang siapa yang paling kuat atau siapa yang paling banyak memberi hadiah. Cinta datang dari ketulusan hati, bukan dari pertikaian." Kata-kata Isya menggema di antara kerumunan. Beberapa pemuda menundukkan kepala, menyadari kesalahan mereka, sementara yang lain masih dipenuhi amarah. Namun, satu hal yang pasti, persaingan ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perebutan cinta. Akankah kedamaian kembali ke desa mereka, atau justru perpecahan semakin dalam? Ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya mencapai puncaknya ketika dua pemuda paling berpengaruh di desa, Raka dan Bagas, terlibat dalam perselisihan besar. Raka adalah seorang petani muda yang dikenal rajin dan pekerja keras. Dengan tangan kasarnya yang terbiasa mencangkul tanah dan keringat yang selalu membasahi dahinya, ia adalah simbol ketekunan di desa. Ia mencintai Isya bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kelembutan dan kerja keras gadis itu yang sejalan dengan nilai-nilai hidupnya. Di sisi lain, ada Bagas, putra seorang saudagar kaya yang memiliki segalanya, harta berlimpah, rumah besar, dan kehidupan yang nyaman. Bagas percaya bahwa dengan kekayaannya, ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Isya, jauh dari kesulitan dan kerja keras yang selama ini dijalaninya. Persaingan antara keduanya sebenarnya telah berlangsung lama,
Namun, sebelumnya hanya sebatas persaingan diam-diam. Raka sering membantu Isya di kebunnya, membantunya menyiram tanaman, dan memanen bunga-bunga yang akan dijual ke pasar. Ia tak pernah banyak bicara soal perasaannya, tetapi melalui tindakannya, seluruh desa tahu bahwa ia memiliki perasaan mendalam terhadap gadis itu. Sementara itu, Bagas mengambil pendekatan yang berbeda. Ia sering datang dengan membawa hadiah mahal, kain sutra, perhiasan emas, dan makanan-makanan lezat yang jarang ditemukan di desa. Ia berharap dengan kekayaannya, Isya akan luluh dan memilihnya sebagai pasangan hidup. Namun, Isya tak pernah memberikan jawaban pasti kepada salah satu dari mereka, membuat ketegangan di antara Raka dan Bagas semakin meningkat. Suatu hari, di tengah pasar desa yang ramai, ketegangan yang selama ini hanya berupa sindiran dan tatapan tajam akhirnya meledak menjadi pertengkaran terbuka. Raka, yang sudah lama menahan diri, dengan lantang menyatakan bahwa ia telah lebih dulu menyatakan cintanya kepada Isya. "Aku telah berada di sisinya sejak lama," ucap Raka dengan nada tegas. "Aku mengenalnya, aku membantunya, dan aku tahu betapa kerasnya ia bekerja. Aku tidak menawarkan kekayaan, tetapi aku menawarkan kesetiaan dan kerja keras untuk membangun kehidupan bersamanya." Pernyataan ini sontak mengundang perhatian banyak orang. Namun, Bagas tidak tinggal diam. Dengan penuh percaya diri, ia membalas, "Dan aku bisa memberinya kehidupan yang jauh lebih baik. Aku bisa memberinya rumah besar, pakaian indah, dan memastikan ia tidak perlu bekerja keras seumur hidupnya. Bukankah itu yang lebih baik untuknya?" Perdebatan keduanya semakin memanas. Masing-masing memiliki pendukung di desa. Para petani dan pekerja yang menghormati kerja keras Raka berpihak padanya. Sementara mereka yang lebih condong pada kenyamanan dan kestabilan hidup mendukung Bagas. Apa yang awalnya hanya sekadar pertukaran kata-kata, akhirnya berubah menjadi dorongan dan gertakan. Suasana pasar yang semula dipenuhi dengan tawa dan obrolan santai mendadak menjadi tegang. Para pedagang menghentikan aktivitas mereka. Warga desa mulai berkerumun, dan ketakutan mulai menyelimuti mereka yang tak ingin terlibat dalam perselisihan ini. Puncaknya terjadi di balai desa, tempat para tetua biasa berkumpul untuk menyelesaikan masalah. Suasana pasar yang semula dipenuhi dengan tawa dan obrolan santai mendadak menjadi tegang. Para pedagang menghentikan aktivitas mereka. Warga desa mulai berkerumun, dan ketakutan mulai menyelimuti mereka yang tak ingin terlibat dalam perselisihan ini. Puncaknya terjadi di balai desa, tempat para tetua biasa berkumpul untuk menyelesaikan masalah. Raka dan Bagas berdiri berhadap-hadapan dengan napas memburu, dikelilingi oleh kelompok masing-masing yang siap mendukung mereka. Beberapa pemuda desa bahkan sudah mengepalkan tangan, bersiap jika situasi berubah menjadi perkelahian besar. Namun sebelum semuanya lepas kendali, suara berat dan penuh wibawa menggema di udara. "Kukup," seru kepala desa, seorang pria tua bijak yang selama ini dihormati oleh semua orang. Dengan tatapan tajam, ia menatap Raka dan Bagas bergantian. "Kalian bertengkar, demi siapa? Demi diri sendiri? Atau demi Isya? Pernahkah kalian bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh gadis itu?" Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Isya, yang sejak tadi hanya bisa menatap mereka dengan wajah penuh kebingungan dan kesedihan. Melihat keadaan yang semakin kacau, Isya tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Hatinya pedih melihat bagaimana dua pemuda yang dulu dikenalnya sebagai teman, kini berubah menjadi musuh hanya karena dirinya. Suasana balai desa yang semula hanya dipenuhi perdebatan, kini hampir meledak menjadi perkelahian besar. Para pendukung Raka dan Bagas saling berteriak, saling melontarkan ejekan dan ancaman. Bahkan, beberapa sudah mengepalkan tangan, seolah siap untuk bertindak lebih jauh. Isya menatap mereka satu persatu, melihat bagaimana wajah-wajah yang biasanya penuh dengan kehangatan, kini diselimuti amarah dan ego. Ini bukan lagi sekadar tentang dirinya,
Ini sudah menjadi sebuah perpecahan yang mengancam kedamaian desa. Dengan napas yang memburu dan dada yang sesak oleh emosi, ia tahu ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya semakin tidak terkendali. Dengan langkah cepat, Isya menaiki panggung kecil di balai desa, tempat kepala desa biasanya berdiri untuk memberikan pengumuman penting. Tubuhnya yang mungil tampak kontras dengan ketegangan besar yang memenuhi ruangan. Namun, begitu ia berdiri di sana, semua mata tertuju padanya. Meski dadanya masih bergemuruh oleh kecemasan, ia menegakkan tubuhnya dan menghirup napas dalam. Lalu, dengan suara lembut namun penuh ketegasan, ia berkata, "Aku hanyalah gadis desa biasa. Aku tidak ingin menjadi penyebab perpecahan di antara kalian." Isya melanjutkan, suaranya sedikit bergetar, tetapi penuh dengan ketulusan. "Aku tidak pernah meminta kalian untuk bertarung demi aku. Aku tidak pernah menginginkan persaingan seperti ini. Jika benar kalian mencintaiku, seharusnya kalian saling menghormati, bukan bertikai." Ucapannya menusuk ke dalam hati banyak orang yang mendengarnya. Beberapa warga desa mulai menundukkan kepala, seolah baru menyadari betapa jauh mereka telah terbawa dalam emosi yang tidak seharusnya. Para perempuan yang sejak tadi hanya bisa menyaksikan dengan cemas, kini saling berbisik, menyadari bahwa konflik ini tidak ada gunanya. Bahkan, beberapa pemuda yang tadinya penuh semangat membela kelompoknya, kini tampak ragu-ragu. Raka menatap Isya dengan mata yang penuh penyesalan. Ia mengingat kembali bagaimana awalnya ia hanya ingin menunjukkan ketulusannya, tetapi tanpa sadar malah membiarkan emosinya menguasai diri. Sementara itu, Bagas menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa semua harta dan janji kehidupan mewahnya tidak berarti apa-apa jika hanya membawa perpecahan. Keduanya saling berpandangan, bukan lagi sebagai rival yang siap bertarung, tetapi sebagai dua pria yang sama-sama menyadari kesalahan mereka. Dengan perlahan, Raka menurunkan kepalan tangannya, diikuti oleh Bagas. Satu persatu pendukung mereka pun mulai mundur, membiarkan ketegangan yang tadi memenuhi udara perlahan mereda. Kepala desa yang sejak tadi menyaksikan semuanya dengan penuh perhatian, akhirnya berbicara, suaranya tenang tetapi penuh kewibawaan. "Kalian semua telah melupakan satu hal penting," katanya. "Cinta bukanlah sesuatu yang bisa diperebutkan dengan hikmat. Cinta adalah tentang pengorbanan, tentang kebahagiaan orang yang kita cintai, bukan tentang siapa yang menang atau kalah." Ia menatap Isya dengan penuh kebanggaan, lalu kembali menoleh ke arah Raka dan Bagas. Dan keputusan tentang hatinya, hanya dia sendiri yang berhak menentukannya. Dengan kata-kata itu, balai desa yang tadinya penuh dengan ketegangan, kini berubah menjadi tempat perenungan. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi amarah, hanya kesadaran bahwa mereka hampir saja menghancurkan kedamaian yang telah mereka jaga selama ini. Kata-kata Isya menggema di seluruh balai desa, menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Keheningan menyelimuti ruangan yang sebelumnya dipenuhi teriakan dan amarah. Para pemuda yang tadinya berselisih mulai menundukkan kepala, merenungkan tindakan mereka. Sorot mata yang sebelumnya dipenuhi dengan kemarahan kini berubah menjadi rasa malu dan penyesalan. Mereka tidak pernah berpikir sejauh ini, tidak menyadari bahwa dalam upaya memenangkan hati seorang gadis, mereka justru kehilangan akal sehat dan hampir menghancurkan kedamaian desa. Warga desa yang menyaksikan pertikaian itu juga mulai saling berpandangan, seolah tersadar betapa bodohnya mereka membiarkan persaingan ini berkembang menjadi sebuah konflik yang tidak perlu. Raka menatap tanah dengan tatapan kosong. Ia mengingat bagaimana awalnya ia hanya ingin menunjukkan ketulusannya pada Isya. Bagaimana setiap pagi ia rela datang lebih awal untuk membantunya merawat kebun. Bagaimana ia dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi dalam perjalanannya, ia terseret dalam ego dan emosi. Ia mulai melihat cinta sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan dengan kekuatan, bukan dengan kelembutan. Ia menoleh ke arah Bagas,
Melihat ekspresi yang sama, penyesalan mendalam. Bagas pun menyadari bahwa selama ini ia hanya mencoba membeli cinta Isa dengan kekayaannya tanpa benar-benar memahami apa yang membuat seorang perempuan bahagia. Kekuasaan dan harta yang ia banggakan ternyata tidak ada artinya jika hanya membawa perselisihan dan perpecahan. Beberapa pemuda lain yang tadinya berdiri di belakang Raka dan Bagas pun ikut tersentak. Mereka yang sebelumnya begitu bersemangat membela jagoan mereka, kini menyadari bahwa mereka telah bertindak jauh di luar batas. Mereka saling melirik dengan ragu, merasa canggung atas kebodohan yang telah mereka lakukan. Beberapa dari mereka bahkan perlahan melangkah mundur, tidak ingin lagi terlibat dalam ketegangan yang tidak ada gunanya. Sementara itu, para desa yang sejak tadi hanya bisa menyaksikan dengan cemas, kini tersenyum lega. Mereka melihat bagaimana satu perempuan kecil dengan keberanian dan ketulusannya mampu menghentikan pertikaian besar yang hampir saja mengoyak desa mereka. Kepala desa yang sejak awal mengamati tanpa banyak bicara, kini berdiri dan melangkah ke depan. Dengan suara yang tenang tetapi penuh wibawa, ia berkata, "Cinta bukanlah sesuatu yang bisa dimenangkan dengan persaingan, apalagi dengan pertengkaran. Cinta adalah tentang ketulusan, pengorbanan, dan saling menghormati." Ia menatap satu persatu pemuda yang ada di ruangan itu. "Jika kalian benar-benar mencintai seseorang, maka kalian akan bahagia melihatnya. Bahagia bukan memaksanya memilih di antara kalian dengan cara seperti ini." Kata-kata itu bagaikan pukulan telak bagi Raka dan Bagas, juga bagi semua pemuda yang terlibat dalam konflik ini. Suasana di balai desa perlahan berubah. Ketegangan yang sebelumnya memenuhi ruangan kini berganti dengan keheningan penuh pemikiran. Tidak ada lagi suara debat, tidak ada lagi perselisihan, hanya ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Raka dan Bagas saling memandang untuk terakhir kalinya sebelum sama-sama menghela napas panjang. Tanpa perlu banyak kata, mereka berdua tahu bahwa inilah saatnya melepaskan ego mereka. Dengan penuh keikhlasan, mereka melangkah mundur, menerima kenyataan bahwa cinta sejati bukanlah tentang siapa yang lebih kuat atau lebih kaya, melainkan tentang memberi kebahagiaan tanpa paksaan. Dan kini, keputusan sepenuhnya ada di tangan Isya, bukan sebagai trofi yang harus dimenangkan, tetapi sebagai perempuan yang berhak memilih jalannya sendiri. Sejak hari itu, desa kembali damai. Balai desa yang tadinya menjadi saksi ketegangan, kini hanya menyisakan kenangan dan pelajaran bagi semua orang. Tak ada lagi perdebatan sengit di pasar. Tak ada lagi kelompok pemuda yang saling bersaing dengan penuh gengsi. Kehidupan kembali berjalan seperti semula, dengan harmoni yang lebih kuat dari sebelumnya. Warga desa kini lebih sadar bahwa hubungan antar sesama jauh lebih berharga daripada sekadar ambisi untuk memiliki sesuatu yang bukan hak mereka. Dan di tengah semua itu, Isya tetap menjadi gadis desa yang sama sederhana, pekerja keras, dan penuh kasih sayang terhadap lingkungannya. Setiap pagi, Isya masih merawat bunga-bunganya dengan penuh cinta. Tangannya yang lembut menyentuh kelopak-kelopak melati, kenanga, dan mawar, memastikan bahwa semuanya tumbuh dengan baik. Aroma wangi yang khas dari kebunnya menyebar ke seluruh halaman rumah, menarik kupu-kupu dan burung kecil yang hinggap di dahan-dahan sekitar. Ia masih pergi ke pasar, menjual bunga-bunga sesajen seperti biasa, menyapa pelanggan dengan senyum hangat yang membuat siapapun merasa nyaman. Meski kejadian di balai desa telah berlalu, banyak yang masih mengaguminya, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam menghadapi situasi sulit. Para pemuda desa yang dulu bersaing, memperebutkan hatinya pun telah belajar dari kesalahan mereka. Kini, mereka menunjukkan rasa suka dan hormat dengan cara yang lebih dewasa. Tidak ada lagi hadiah mewah atau persaingan yang tidak sehat. Sebaliknya, mereka membantu Isa dengan tulus. Ada yang membantunya membawa dagangan ke pasar, ada yang membantunya menggali tanah untuk menanam bibit baru. Ada pula yang hanya sekadar menyapa
dan bertukar cerita tanpa berharap lebih. Mereka sadar bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus memilikinya, tetapi juga bisa berarti mendukung kebahagiaannya tanpa syarat. Di sisi lain, desa pun berkembang menjadi tempat yang lebih hangat dan penuh pengertian. Warga desa mulai memahami pentingnya menghormati keputusan setiap individu. Para orang tua mengajarkan anak-anak mereka tentang arti cinta yang sesungguhnya bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi dan menghormati. Para perempuan desa juga merasa lebih dihargai, karena kejadian itu telah menjadi pelajaran bagi semua, bahwa setiap orang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Kepala desa pun bangga melihat bagaimana masyarakatnya berubah menjadi lebih bijak dan penuh kasih. Sementara itu, Isya tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia tidak lagi terbebani oleh tekanan untuk memilih siapa yang terbaik di antara mereka, karena kini ia dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya dengan cara yang lebih baik. Baginya, kebahagiaan bukanlah tentang berada di sisi seseorang yang menawarkan kemewahan atau kekuatan, tetapi tentang menjalani hidup dengan ketenangan bersama orang-orang yang benar-benar peduli. Ia tetap merawat bunga-bunganya, menjaga neneknya, dan menikmati setiap momen dalam kehidupannya. Dan di sanalah, di desa kecil yang dulu hampir terpecah karena cinta, Isya menjadi simbol ketulusan, kebebasan, dan keindahan hati yang sesungguhnya. Basari menatap cucunya dengan penuh kasih. Matanya yang telah menua menyimpan kebanggaan yang mendalam. Ia menggenggam tangan Isya dengan erat, seolah ingin menyampaikan seluruh perasaannya tanpa harus mengucapkan banyak kata. "Kau telah membuat keputusan yang bijak, Nak," ujarnya dengan suara lembut, namun penuh ketegasan. Cinta yang sejati adalah yang tidak menyakiti. Isya tersenyum mendengar kata neneknya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan untuk tetap setia pada jalannya sendiri adalah yang terbaik. Ia tidak perlu terburu-buru menentukan siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Baginya, yang lebih penting adalah menjaga kedamaian dan keharmonisan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh desa yang telah menjadi rumahnya. Sejak kejadian itu, Isya semakin memahami makna cinta dalam berbagai bentuknya. Ia melihatnya dalam kasih sayang Basari yang selalu setia merawatnya sejak kecil, dalam perhatian warga desa yang semakin akrab dengannya, dan dalam cara para pemuda kini bersikap lebih dewasa terhadapnya. Tidak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya. Tidak ada lagi persaingan yang membebani hatinya. Semua kembali seperti sedia kala, tetapi dengan kedewasaan yang lebih mendalam. Ia merasa lebih bebas, lebih tenang, dan lebih bersyukur atas kehidupan yang ia jalani. Setiap pagi, ketika ia menyiram bunga-bunga di kebunnya, ia merasakan ketenangan yang mendalam, seakan alam pun mengerti bahwa badai telah berlalu, digantikan oleh kedamaian yang lebih abadi. Bunga-bunga yang dijual Isya di pasar desa bukan lagi sekadar sesajen bagi para leluhur. Mereka kini memiliki makna yang lebih besar, menjadi simbol kedamaian dan keindahan hati yang ia miliki. Setiap tangkai melati yang ia rangkai mengandung ketulusan, setiap kelopak kenanga yang ia susun melambangkan kelembutan, dan setiap mawar yang ia petik memancarkan keindahan cinta yang tidak memaksa, tetapi memberi. Para pembeli yang datang ke lapaknya bukan hanya mencari bunga untuk ritual, tetapi juga ingin merasakan ketenangan yang seakan terpancar dari tangan halus Isya. Mereka percaya bahwa bunga-bunga dari kebunnya membawa berkah karena ditanam dan dirawat dengan cinta yang murni. Tidak jarang, beberapa warga desa datang hanya untuk berbincang dengannya, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, dan meminta nasihat darinya. Meski masih muda, Isya telah menjadi sosok yang dihormati, bukan karena kekuasaan atau kekayaan, tetapi karena kebijaksanaan dan ketulusannya dalam menjalani hidup. Basari pun semakin bangga melihat cucunya tumbuh menjadi perempuan yang kuat, mandiri, dan penuh kasih sayang. Ia sering duduk di serambi rumah mereka, memperhatikan Isya yang sibuk mengatur dagangannya,
sebelum berangkat ke pasar. Setiap kali melihat senyum di wajah cucunya, hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa meskipun Isya telah melalui banyak ujian, hatinya tetap murni dan penuh cahaya. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menebarkan cahaya keemasan di langit desa yang tenang. Angin sore berembus lembut, menggoyangkan bunga-bunga di halaman rumah Isya. Di kejauhan, suara anak-anak berlarian di pematang sawah. Tawa mereka melambangkan kehidupan yang terus berjalan. Isya menatap ke langit, membiarkan dirinya menikmati ketenangan yang kini ia miliki. Ia sadar bahwa hidup adalah perjalanan panjang, dan cinta bukanlah tentang siapa yang memiliki siapa, tetapi tentang bagaimana seseorang membawa kebahagiaan tanpa melukai. Dengan hati yang ringan, ia melangkah ke dalam rumah, di mana Mbah Sari telah menyiapkan teh hangat untuk mereka nikmati bersama. Dalam keheningan yang penuh makna, mereka tahu bahwa apa yang telah terjadi bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan yang lebih indah dan penuh kedamaian. Sejak kejadian itu, Isya semakin memahami makna cinta dalam berbagai bentuknya. Ia melihatnya dalam kasih sayang Mbah Sari yang selalu setia merawatnya sejak kecil, dalam perhatian warga desa yang semakin akrab dengannya, dan dalam cara para pemuda kini bersikap lebih dewasa terhadapnya. Tidak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya. Tidak ada lagi persaingan yang membebani hatinya. Semua kembali seperti sedia kala, tetapi dengan kedewasaan yang lebih mendalam. Ia merasa lebih bebas, lebih tenang, dan lebih bersyukur atas kehidupan yang ia jalani. Setiap pagi, ketika ia menyiram bunga-bunga di kebunnya, ia merasakan ketenangan yang mendalam, seakan alam pun mengerti bahwa badai telah berlalu, digantikan sahabat semua. Demikianlah kisah Isya, seorang gadis desa yang bukan hanya cantik, luar dan dalam, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang mampu menyatukan hati yang hampir terpecah. Dari perjalanan hidupnya, kita belajar bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki, tetapi lebih dari itu, cinta adalah tentang keikhlasan, pengorbanan, dan rasa saling menghormati. Tidak ada yang lebih indah daripada mencintai seseorang tanpa memaksakan kehendak, tanpa menyakiti, dan tanpa membuat orang lain merasa terpaksa memilih. Cinta sejati tumbuh dari ketulusan hati, bukan dari paksaan atau persaingan yang penuh ambisi. Dari kisah ini, kita juga bisa melihat bahwa kehidupan selalu memberikan pilihan, dan kebijaksanaan terletak pada bagaimana kita mengambil keputusan. Isya, dengan ketenangan dan kesederhanaannya, telah mengajarkan kepada kita bahwa cinta bukanlah sesuatu yang harus diperebutkan dengan ego atau kekuatan. Sebaliknya, cinta adalah tentang bagaimana kita saling mendukung, saling menghormati, dan membiarkan seseorang bahagia dengan pilihannya sendiri. Persaingan dan ambisi buta seringkali membawa kehancuran, sementara cinta yang tulus justru membawa kedamaian dan kebahagiaan. Tidak hanya soal cinta, kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Sebuah desa kecil yang hampir terpecah karena persaingan cinta, akhirnya kembali damai berkat kebijaksanaan seorang gadis muda. Ini adalah pelajaran berharga bahwa keharmonisan dalam suatu komunitas harus selalu diutamakan dibandingkan dengan ambisi pribadi. Jika kita hidup dengan saling memahami dan menghormati, maka kita akan menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian, di mana setiap orang bisa merasa nyaman dan bahagia. Begitulah indahnya kehidupan ketika dijalani dengan penuh hikmat, seperti bunga-bunga yang dirawat Isya dengan penuh kasih sayang. Cinta yang tumbuh dari ketulusan akan selalu mekar dengan keindahannya sendiri. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu dipaksakan. Segala sesuatu akan menemukan jalannya sendiri di waktu yang tepat. Dan ketika kita mencintai dengan cara yang benar, bukan dengan obsesi, tetapi dengan pengertian dan kesabaran, maka cinta itu akan berbuah kebahagiaan, baik bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Jika kalian menikmati kisah ini, jangan lupa untuk terus mendukung dengan subscribe channel ini
agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Masih banyak kisah menarik yang bisa kita pelajari bersama. Kisah yang penuh makna, kebijaksanaan, dan nilai-nilai kehidupan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, sahabat semua. Semoga setiap kisah yang kita baca bisa menjadi pelajaran berharga dalam menjalani kehidupan dengan lebih baik. Terima kasih telah membaca, dan sampai bertemu kembali di kisah berikutnya.